saya Aditya Praningata. Saya mahasiswa dari Universitas Hangtua, Fakultas Psikologi. Ya. Menurut Alfred, ilmu psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku dipengaruhi oleh kenyataan, imajinasi, dan kehadiran Jadi, orang lain. psikologi sosial merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Pada dekade ini, psikologi sosial yang pertama mempertimbangkan bagaimana individu berpikir tentang dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, mempelajari interaksi antar kelompok dan masalah sosial. Yang ketiga, mempelajari agresi, daya tarik fisik, dan stres. Psikologi sosial memiliki kajian yang pertama tentang individu seperti persepsi, motivasi dalam proses belajar, dan atribusi atau sifat. Yang kedua, antar individu, misalkan sikap sosial. Yang ketiga, tentang kelompok dan antar kelompok yang meliputi kepemimpinan, persaingan, dan kerjasama. Dalam kehidupan sosial, kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya pengaruh sosial. Pengaruh sosial merupakan usaha untuk mengembangkan sikap, kepercayaan, persepsi, atau tingkah laku satu orang atau beberapa orang lain. Pengaruh sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perilaku individu. Masyarakat dapat terbentuk dengan tatanan sosial yang teratur karena kecenderungan manusia untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungan sosial. Namun kecenderungan itu tidak berarti pada hal-hal yang positif saja. Manusia bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial untuk melakukan perilaku negatif seperti konformitas dalam perilaku tawuran. Mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan norma sosial atau tekanan dari kelompok untuk bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Seperti misalnya contohnya ya, seperti saya seorang mahasiswa, saya mengikuti perkuliahan pukul 8 sesuai dengan jadwal yang sudah tertera, dan aturan-aturan seperti itu yang mengatur bagaimana kita sebaiknya untuk bertingkah laku disebut dengan norma sosial. Konformitas merupakan suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma. Konformitas itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, pengaruh informasi sosial, di mana pengaruh ini sebagai hasil dari orang yang menanggapi informasi yang diberikan oleh orang lain. Pengaruh sosial normatif yaitu di mana individu mengubah sikap sebagai tekanan terhadap kelompok untuk menyesuaikan diri dengan norma. Selain itu juga ada tiga hal yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama, kohesivitas, yang kedua, besarnya kelompok, yang ketiga, ada tipe dari norma sosial. Kohesivitas yaitu sejauh mana kita tertarik pada kelompok sosial tertentu dan ingin menjadi bagian darinya. Semakin menarik kelompok tersebut, maka semakin besar kemungkinan individu untuk melakukan konformasi terhadap norma-norma dalam kelompok tersebut. Yang kedua, besar kelompok, yaitu semakin besar ukuran kelompok tersebut, maka semakin banyak orang yang mengikuti atau berperilaku dengan cara-cara tertentu, sehingga banyak orang yang mau mengikutinya.
Yang ketiga, tipe dari norma sosial. Norma sosial yang bersifat induktif cenderung diabaikan, sedangkan norma yang bersifat deskriptif cenderung diikuti. Misalnya, kita tahu bahwa melanggar lampu merah itu tidak boleh, tapi masih banyak orang yang melakukannya. Individu akan patuh jika suatu norma itu relevan dan signifikan untuk individu sendiri, dan cenderung tidak dilakukan bila dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita sering dipengaruhi oleh permintaan dari orang lain. Hal ini yang disebut dengan obedience atau pemenuhan keinginan. Contohnya seperti meminjam buku, handphone, uang, dan lain-lain. Permintaan itu mengharuskan kita untuk menolak atau mengiyakan permintaan dari orang lain, meskipun kita hendak menolaknya. Obedience memiliki 6 prinsip dasar. Yang pertama, pertemanan atau rasa suka. Kita cenderung untuk memenuhi permintaan dari teman yang kita sukai atau kita kenal daripada permintaan orang-orang yang kita benci atau tidak kita sukai. Yang ketiga, kelangkaan. Kita cenderung memenuhi permintaan yang menekankan kelangkaan. Contohnya para penjual di toko-toko atau pusat perbelanjaan. Yang keempat, timbal balik. Kita lebih mudah untuk memenuhi permintaan dari seseorang yang sebelumnya telah memberi bantuan kepada kita. Inti dari prinsip timbal balik ini, bahwa kita merasa untuk membalas hutang budi dari bantuan orang lain. Yang kedua, komitmen atau konsistensi. Ketika kita telah mengikatkan diri kita kepada posisi atau tindakan, kita akan lebih mudah untuk memenuhi permintaan akan suatu hal yang konsisten dengan tindakan atau posisi sebelumnya. Yang kelima, validasi sosial. Kita lebih mudah memenuhi permintaan untuk melakukan suatu tindakan yang konsisten dengan apa yang kita percaya bahwa orang lain juga akan melakukannya. Yang keenam, otoritas. Kita cenderung lebih memenuhi permintaan dari orang-orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang diakui, atau seseorang yang tampak memiliki otoritas. Obedience merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, di mana seseorang mentaati dan mematuhi orang lain untuk melakukan perilaku tertentu karena adanya unsur power. Seperti penelitian Stanford Milgram tentang obedience, yaitu menunjukkan bahwa individu cenderung patuh terhadap perintah orang lain meskipun relatif tidak memiliki power yang kuat. Milgram juga menunjukkan bahwa individu dapat menuruti perintah meskipun itu membahayakan jiwa orang lain. Baron dan kawan-kawan menyimpulkan sedikitnya 4 faktor yang menyebabkan obedience. Faktor pertama yaitu individu melepas tanggung jawab pribadi. Artinya, individu menilai bahwa tanggung jawab ada pada orang yang memerintahkannya, bukan dari dirinya pribadi. Misalnya atasan atau bos yang memerintahkan dirinya. Baron dan kawan-kawan menyimpulkan sedikitnya 4 faktor yang menyebabkan obedience. Faktor pertama yaitu individu melepas tanggung jawab pribadi. Artinya, individu menilai bahwa tanggung jawab ada pada orang yang memerintahkannya, bukan dari dirinya pribadi. Misalnya atasan atau bos yang memerintahkan dirinya. Selanjutnya, yang kedua yaitu individu sering memberi perintah menggunakan simbol-simbol seperti seragam, lencana, topi yang berfungsi untuk mengingatkan orang yang diperintah akan kekuasaan serta peran yang diemban. Dan yang ketiga yaitu hal-hal yang sering terjadi secara gradual dapat menyebabkan obedience. Perintah dimulai dari hal kecil, kemudian meningkat menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu proses yang terjadi sangat cepat hingga individu tidak dapat merefleksikan dan berpikir secara mendalam tindakan yang semestinya ia lakukan atau
tindakan yang tidak dapat menyebabkan obedience. My life be like, ooh, ah, ooh, ah, yeah, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, ah, yeah, ooh. My life be like times like these that make me say, yeah, Lord, if you see me, please come my way. Like leaving breadcrumbs all when I stray. Yeah, well, I'm sacrificing the price you pay. Like living like a fingertip. Sometimes I fall, I slip. Yeah, I walk friends, I be more like you. Yeah, I can put your fire with the things I like. I'm on an island by my lonesome stranded. Low key and staying candid. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation.
yang sudah ditetapkan di perpustakaan. Lalu dari itu semua, maka cara yang termudah untuk melakukan konformitas yaitu dengan cara menyesuaikan pertingkah laku sesuai dengan aturan dan diterima secara sosial. Bagaimana cara kita dapat mengikuti norma sosial tidak terlepas dari adanya tekanan untuk mengikuti cara-cara sesuai dengan aturan sosial. Tekanan di dalam norma sosial memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu tekanan untuk melakukan konformasi yang sangat kuat sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya. Seperti contohnya, sering kita jumpai perempuan yang berjilbab hanya ada di kompleks pesantren, tapi sekarang sudah menyebar di seluruh penjuru kota. Tidak hanya di kompleks pesantren saja, bahkan kita bisa melihat perempuan yang mengenakan jilbab bisa di pasar, di sekolah, ataupun di tempat-tempat umum. Keinginan adalah proses pengaruh sosial yang dapat menyebabkan perubahan perilaku setelah kita menerima permintaan dari orang lain. Permintaan-permintaan itu mengharuskan kita untuk memilih dua hal, yaitu mengiyakan permintaan atau menolak permintaan. Seringkali kita lebih memilih untuk mengiyakan permintaan, padahal kita hendak menolaknya. Robert Cialdini melakukan penelitian melalui observasi secara langsung dan menyimpulkan bahwa ada banyak teknik yang mendasari compliance, yaitu pertemanan, konsistensi, yang ketiga validasi sosial, kelangkaan, timbal balik, dan otoritas. Sehingga kita harus lebih pandai-pandai untuk memilih permintaan dari teman kita, apalagi jika itu menyangkut hal yang besar dan signifikan. Ketaatan merupakan proses dari pengaruh sosial yang cenderung menyebabkan terjadinya modifikasi perilaku ketika menanggapi perintah dari pihak yang berwenang. Selain dipenuhi oleh konformitas dan compliance, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari juga diwarnai oleh kepatuhan atau obedience. Dan berikut ini adalah contoh dari obedience. Adapun cara untuk menolak perintah yang buruk menurut Baron dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu individu harus mengetahui bahwa dirinya itu memiliki tanggung jawab. Yang kedua, individu harus dijelaskan mengenai perintah yang destruktif atau merusak itu tidak diperkenankan. Yang ketiga, individu perlu meninjau ulang motif perintah dari atasannya. Dia melakukan studi tentang konflik antara kepatuhan terhadap atasan dan hubungannya dengan kesadaran individu. Hasil eksperimen Milgram menunjukkan bukti bahwa individu mematuhi perintah yang bersifat merusak, menyakiti, dan menghancurkan orang lain dalam situasi diperintahkan untuk melakukannya. Biasanya, orang-orang cenderung menuruti perintah orang lain yang memiliki kekuatan atau power. Seperti apakah kekuatan atau power yang menjadi syarat adanya kepatuhan? Psikologi sosial yaitu Stanford University melakukan penelitian tentang obedience, yaitu menunjukkan bahwa individu cenderung patuh pada orang lain meskipun orang itu relatif tidak memiliki kekuatan atau power.